Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun, NIM 1931041133, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan materi skala pengukuran dan instrumen penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya memahami masalah-masalah yang ditemui dalam kehidupan manusia. Keterbatasan manusia untuk memahami permasalahan tersebut hanya mengandalkan pengalaman hidup sehari-hari secara sporadik dan tidak tertata. Jelas tidak cukup menjadi dasar yang kuat bagi pemahaman terhadap satu permasalahan. UHAR 2012-94. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, dia instrumen yang akan digunakan untuk penelitian tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Jika variabelnya 5, maka instrumennya 5. A. Jenis skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif, contohnya timbangan emas, sebagai instrumen untuk mengukur berat emas. Jenis-jenis skala pengukuran ada 4: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis kategorinya atau fungsi bilangan, hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik yang lainnya. Skala ordinal ini adalah pengukuran yang mana skala yang digunakan disusun secara runtut yang rendah sampai yang tinggi. Skala ordinal skala yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai skala yang terendah atau sebaliknya. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak satu data dengan data lain dengan bobot nilai yang sama. Sementara menurut UHAR dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan penjelasan bahwa skala interval adalah skala pengukuran yang mana jarak suatu tingkat dengan yang lain sama. Skala rasio. Skala rasio ini adalah skala interval yang benar-benar memiliki nilai nol mutlak. Dengan demikian skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat. B. Skala sikap. Skala ini hanya digunakan untuk mengukur sikap. Perkembangan ilmu sosiologi dan psikologi yang banyak menggunakan ini untuk khusus mengukur sikap. Beberapa skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi pendidikan dan sosial antara lain skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Hal ini sudah spesifik dijelaskan oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Skala Guttman. Skala Guttman menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten, yaitu yang tidak positif, negatif, tinggi, rendah, yakin, tidak yakin, setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Semantik diferensial. Skala diferensial digunakan untuk mengatur sikap perbedaan semantik responden untuk menjawab pertanyaan dalam suatu garis kontinum yang bertentangan, yaitu positif, negatif, dan yang diperoleh biasanya data interval yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang atau kelompok. Pengertian instrumen penelitian. Dalam penelitian bidang pendidikan, teknik mengumpulkan data yang lazim adalah menggunakan instrumen. Dalam menjalankan penelitian, data merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Pada dasarnya, terdapat dua kategori instrumen digunakan dalam penelitian, yakni instrumen digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang diteliti. B. Instrumen digunakan untuk mengontrol objek atau proses yang diteliti. Beberapa hal yang penting dalam menyusun instrumen menurut Nana Sujana, UHAR Suharsaputra.
2012-95 dalam penyusunan instrumen penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Sumber data informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika, item dalam instrumen penelitian. Keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data objektif dan lain-lain. Sekian dan terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.